Shalom. Kita lanjutkan Efesus pasal 3 yang terkena misbah dupa, yaitu ayat 14 sampai 16, doa Paulus. Pasal 3 ayat 14 sampai 16, doa Paulus. Efesus pasal 3 ayat 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Rasul Paulus sujud kepada Bapa. Ini sesuai dengan kitab Wahyu, ya, bahwa doa penyembahan itu dilakukan terutama actionnya itu bisa berdiri, bisa berlutut, dan sujud. Nah, Rasul Paulus melakukan yang ketiga ini, yang paling tinggi, yang nilainya adalah doa penyembahan kepada Allah, yaitu sujud kepada Bapa. Tidak usah kita baca. Yang daripadanya semua turunan, jadi semua yang ada di atas bumi ini menerima namanya. Ibrani pasal 1 ayat 4. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi nama Yesus ini jauh lebih indah, ya, jauh lebih tinggi dari semua nama yang disebut malaikatkah, manusia, dan lain sebagainya. Jadi di sini Rasul Paulus berdoa supaya Tuhan mengaruniakan atau semua manusia menerima namanya. Nah, sekarang aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Ini isi doa. Isi doa itu adalah menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya. Kolose 1 ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Jadi jemaat Efesus ini supaya
Rasul Paulus berdoa supaya dikuatkan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Menanggung segala sesuatu itu ya sengsara, ya beratnya ekonomi dan lain sebagainya, ya, yang dihadapi sehari-hari. Itu biarlah jemaat itu menanggung itu dengan tekun dan sabar. Tekun dan sabar ini kesabaran yang seringkali manusia ada batasnya. Tapi bagi Tuhan, kesabaran Tuhan tidak ada batasnya. Dan Dia sabar menunggu kita. Nah, bagaimana kita menghadapi segala yang kita tanggung dalam dunia ini? Apakah kita punya kesabaran yang sama? Ya, inilah doa yang dipanjatkan oleh Rasul Paulus ini supaya jemaat Efesus bisa kuat dalam menanggung segala sesuatu. Meneguhkan dengan rohnya. Meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Jadi di dalam memberitakan Injil, Rasul Paulus di backup atau dia dibantu oleh Roh Kudus untuk firman Allah ini bisa meneguhkan, menguatkan jemaat baik Tesalonika maupun di mana-mana, sehingga firman Allah itu akan berbuah, berkembang dan berbuah. Nah, inilah yang doa dari seorang pemimpin. Bagaimana kita berdoa bagi sidang jemaat? Apakah hanya memerlukan perkara jasmani, sehingga kita juga terpancing untuk mendoakan perkara jasmani? Kalau perkara jasmani itu tidak perlu didoakan. Sebab itu adalah sesuatu tambahan atau bonus. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain itu ditambahkan. Jadi nggak usah didoakan. Ya bukan berarti saya melarang Anda mendoakan. Kalau ada mungkin pengusaha mau membuka usahanya, didoakan. Boleh-boleh saja. Tetapi bukan hanya itu. Kita lupa mendoakan perkara rohani.
Jadi tugasnya hamba Tuhan itu mendoakan perkara rohani. Baru setelah itu perkara jasmani itu sudah, sebab itu merupakan bonus aja. Kalau sekali waktu berdoa boleh untuk kemajuan usaha dan lain sebagainya. Tetapi yang utama adalah sampai dia sujud kepada Bapa, supaya oleh kasih karunia-Nya kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu. Kalau jemaat itu kuat dan teguh, maka perkara jasmani itu bisa diatasi. Jangan dibalik, perkara jasmani setiap hari didoakan. Firman Allah tidak pernah didoakan supaya memberi kekuatan dan meneguhkan oleh Roh Kudus. Itu yang utama harusnya. Sehingga jemaat itu nanti kuat dan teguh di dalam Tuhan. Sekian firman Tuhan. Amin.